Saya Junianto, Pak Bambang. Pertanyaan pertama saya, apakah betul Pak, itu yang bahwa dulu itu dewa Arab kuno itu betul Allah Pak, dewa bulan? Itu pertama. Dan kenapa kalau memang betul itu dewa bulan Arab kuno itu Allah, kenapa kita sebagai orang Kristen kok memakai nama Allah Pak? Itu pertama Pak. Pertanyaan yang kedua, ada isu yang berkembang, isunya bahwa Yesus dulu waktu usia 12 sampai 30 tahun itu isunya ke India. Ke India belajar Buddha. Sehingga ajaran Yesus itu jadi bertolak belakang dengan ajaran Taurat. Nah, itu nanti maaf Pak Bambang bisa menjawab isu itu. Saya jawab dulu ya. Allah itu nama dewa itu enggak betul, itu salah itu. Kalau kita mau melihat itu tentu harus ya gini loh. Makanya itulah kelemahan debat-debat ya seperti itu. Asalkan merugikan orang lain kemudian kita munculkan. Jadi itu motivasinya, kadang-kadang debat itu menjatuhkan orang lain, itu yang tidak fair. Jadi kebetulan karena debat-debat itu dikembangkan oleh Kristen yang kebanyakan dari mewarisi budaya Barat dengan Islam. Nah kemudian orang-orang budaya Barat ini tidak terlalu banyak memahami situasi di Timur Tengah. Ya kata Allah itu bukan dewa, kata Allah itu kata netral, al-ilah. Ilah itu artinya sembahan, al itu kata sandang, bahasa Arab itu seperti bahasa Inggris the. Jadi ilah itu God, al itu the God, Tuhan yang itu, ya, sembahan yang satu itu. Nah itu tergantung siapa yang pakai. Kalau yang pakai orang Yahudi, ya itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dikenal dengan Adonai. Kalau itu adalah orang Kristen, ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Makanya kata Allah itu tidak hanya dipakai oleh kalangan Islam. Sebelum zaman Islam pun kata Allah itu sudah dipakai di lingkungan Kristen. Buktinya prasasti Jabat. Prasasti Jabat itu dokumen ditulis pada tahun 512 Masehi. Nah, Nabi umat Islam itu lahir 571. Nah, di dalam prasasti Jabat itu dikenal istilah Bismilah, demi nama Al-Ilah. Lalu prasasti Umul Jimal itu pertama yang punya 3 anak perempuan, Alata, Usa dan Manat, itu urusan lain, urusan yang memaknai istilah itu, ya kan? Seperti Alata, Usa dan Manat itu kalau di Petra, Yordan, itu bukan anak dari Allah, tapi anak dari Dusara, dewa tertinggi itu. Jadi di lokal Arab pada zaman itu ada bervarian, beda-beda, maka kata Allah itu bisa diubah bentuknya itu dalam bahasa. Misalnya kalau bahasa Arab yang dipakai di lingkungan Kristen itu lebih variatif ya. Kalau dalam Islam seruan untuk menyebut Tuhan kan hanya ada 2, ya Allah dan Allahumma. Kalau dalam Islam, kalau dalam Kristen itu bahasa Arab yang dipakai di lingkungan orang Kristen di Lebanon, di Syria, di Mesir itu ada 3, ya Allah, Allahumma dan ayyuhal ilah, ayyuha al-ilah. Jadi rumit kan namanya bahasa. Ya, kalau misalnya dalam Islam Allahumma inni a'udzubika misalnya. Di Kristen ada itu. Misalnya Allahumma ij'alna mustahakin anakula bisyukur. Kalau doa Bapak kami itu kan diawali dari itu kalau di gereja Koptik Ortodok itu. Ya bismillah walibni warahil kudus al ilahil wahid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang esa amin. Ya Rabbirham, ya Rabbirham, ya Rabbirham.
Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, ya Rabbu barik, Tuhan berkatilah kami. Lalu Allahumma ij'alna mustahakin anakula bisyukur. Ya Allah, izinkanlah kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Baru Abana allati fis samawati yataqaddasi ismuka liya'ti malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai katalika alal ard kubsanaka fafana atinal yaum waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu aitan lil mudnibina ilaina wala tutkinna fit tajribah lakin najina minasyirir bil masih yasyura binali analakal mulka wal quwata masda ilal abad. Amin. Doa Bapak kami diawali Allahumma. Nah Allahumma itu tanyakan dari mana asalnya. Artinya kan ya Allah, padahal Allahumma itu sebetulnya sudah muncul sebelum zaman Islam sebagai salinan dari kata Elohim. Elohim menjadi Allahumma itu ya Allah dalam konteks doa. Tapi juga bisa pakai seruan ya Allah misalnya. Doa Trisagion di gereja Ortodok Yunani. Gereja Ortodok Yunani, saya kan ngomongnya semua ada datanya, enggak sekedar. Nih orang-orang barat ini kan enggak paham ini. Kristen-Kristen barat itu. Karena dia tidak tahu tradisinya. Lah saya hidup dari gereja itu, kan saya paham, saya kuliahnya juga di Timur Tengah. Saya waktu di Timur Tengah tidak pernah masuk gereja Baptis, gereja Betel, enggak ada di sana gereja-gereja itu. Yang ada gereja Katolik dan gereja Ortodok tuh. Misalnya Trisagion Ortodok Yunani itu. Kudusullah, kudusul qawi, kudusul lati layamut irhamna. Kudusullah, kudusul qawi, kudusul lati layamut irhamna. Kudusullah, kudusul qawi, kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkemat, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, kasihanilah kami. Itu namanya Trisagion. Kalau di gereja apa misalnya yang lain misalnya kudusu ya Allah, kudusul ya qawi, kudusu ya gairil ma'ati, gairil mati irhamna misalnya. Atau dalam nyanyian yang lebih barat itu ada juga nadanya. Kudusulila kudusulil qawi kudus Kudusulillahi la yamut irhamna kudusun ya man sulibta anirhamna. Ini gereja Ortodoks Syria, gereja Maronit Libanon, itu loh. Nah Islam cuma mengenalkan dua kosakata tadi, ya Allah dan Allahumma. Di Kristen ayyuhal ilah, ayyuhal qawi. Al-ilah itu asalnya yang menjadi kata Allah. Seperti al-unas menjadi an-nas. Maka al-ilah menjadi Allah. Soal kemudian orang Yahudi memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang Kristen, sama-sama pakai kata Allah. Misalnya Rabi Sa'adia Gaon. Ya, itu teks Arabnya ya ditulis Allah juga. Nah, seperti itu saudara-saudara, kenyataannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa, kata Allah itu seperti kata Tuhan itu di Indonesia. Tidak sepenuhnya sama, tapi tergantung siapa. Kalau orang Hindu ya Tuhan itu ya Tuhan Brahma Wisnu Siwa. Kalau bagi orang Kristen ya Tuhan dalam Yesus Kristus. Dalam Islam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau di Timur Tengah orang ngomong Subhanahu wa Ta'ala itu pasti Islam. Kalau ngomong Allah saja bisa Kristen, bisa Yahudi. Nah tergantung, kalau ngomong misalnya Alhamdulillah bisa Islam, bisa Kristen. Tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin pasti Islam. Karena itu formula doa. Meskipun artinya netral, tapi itu karena surat Al-Fatihah, orang Kristen tidak ngomong itu. Karena kalau doa tanawal itu sebelum menerima tubuh dan darah Kristus, itu ada kata Alhamdulillah di liturgi gereja Syria. Alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala abdalihi, alhamdulillahi ya ilal abad, ya. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya dan seterusnya, segala bagi Allah selama-lamanya, baru
inilah tubuh Kristus itu. Itu bukan dikarang-karang sekarang. Sebelum zaman Islam, prasasti-prasasti Kristen sudah pakai kata Allah. Bukan dewa bulan. Itu ya. Kemudian yang kedua, ditengarai Yesus pergi ke India, itu tidak ada datanya, itu katanya bukan faktanya. Nah pertanyaannya, ini itu soal gereja kuno lagi jawabannya. Dan Yahudi tentu saja, karena Yesus orang Yahudi kan. Nah, kenapa Alkitab hanya mencatat Yesus itu usia 8 hari disunat, ya, kemudian usia 12 tahun dibawa ke Bait Allah, kemudian dia tampil kira-kira 30 tahun, kemudian ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, orang Yahudi mengatakan umurmu belum sampai 50 tahun. Kenapa? Angka-angka itu ada dalam Alkitab. Tanpa kita melihat tradisi Yahudi, kita nggak tahu apa-apa. Maka lalu kemana Yesus antara umur 12 sampai umur 30 tahun? Nah, mungkin ke India. Ya toh? Karena tidak tahu bagaimana kehidupan tradisi orang Yahudi. Kenapa sekarang tahun baru diawali 1 Januari? Padahal Yesus lahirnya 25 Desember. Yesus itu lahir 25 Desember, itu catatan sejarah dari tahun 126. Pemujaan Dewa Matahari 25 Desember itu nyontoh gereja. Karena pemujaan titik balik musim dingin baru terjadi zaman Aurelian tahun 274. Sementara kalender Natal sudah ditetapkan tahun 126 sebagai penetapan dalam hukum gereja itu tahun 189 di Alexandria. Ini makanya kita mesti membaca sejarah kuno, bukan hanya sejarah Martin Luther, Calvin, Johannes Calvin, Zwingli, sejarah wong bertengkar ulang-ulang. Menyakibatnya kita ini nganggap Katolik itu sebagai agama lain. Itu warisan penjajah, itu jangan kita pakai lagi. Katolik di Indonesia disensus jadi agama lain itu karena penjajah. Karena Katolik dulu dibawa oleh misi Portugis. Portugis itu musuhnya Belanda, rebutan rempah-rempah di Maluku. Itu loh kira-kira. Makanya kalau di Mesir Katolik, Protestan, Ortodok itu namanya Kristen, nggak dibedakan. Dibedakan kalau dia masuk gereja baru beda. Tapi kalau di sensus pemerintah pokoknya Kristen. Gerejanya Kristen, ada yang Katolik, ada yang Ortodok, ada yang Protestan dan seterusnya itu. Nah kita ini kan mewarisi teologi wong tukaran, kita terus-teruskan di Indonesia. Sampai saya guyoni. Orang bentuk salib aja dimasalahkan di Indonesia. Itu salib ini kalau tidak ada gambarnya itu salib Kristen Protestan. Kalau ada gambarnya itu salib Katolik, nanya ke saya. Mana Pak yang benar pertanyaan bermutu kok takok nih mas? Itu jawabannya gampang itu. Lah kenapa? Yang namanya Minggu Paskah itu tidak ada kalau tidak ada Jumat Agung. Lah Katolik itu ada salib yang dibuat pada memperingati Jumat Agung. Yesus masih tergantung di salib kok hari Jumat. Lah Protestan hari Minggu Yesus sudah dikubur, sudah bangkit, makanya tidak ada lagi gambarnya. Jadi yang salib tidak ada gambarnya itu hari Minggu. Salib yang ada gambarnya hari Jumat. Gini kok kamu persoalkan? Pertanyaan nggak bermutu ini kan? Tapi orang-orang reform yang nggak suka sama saya kalau saya ngomong begini. Karena mereka sudah terlalu diajarkan Katolik itu lawan kita, Katolik itu musuh kita. Kalau saya enggak, ya itu kira-kira yang terjadi di Indonesia itu kan seperti itu, yang nggak penting-penting itu dianggap penting. Tapi yang penting justru yang gini kan nggak terjawab. Sampai dibuat parodi oleh pelawak Manado itu siapa namanya itu. Yang katanya sejarah Nabi Muhammad lebih jelas daripada sejarah Kristen, ya karena dia orang Gemim, tidak ngerti ini gereja Gemim Minahasa itu. Coba Anda tanya kepada orang-orang Katolik atau orang Kristen di Israel kan tahu. Kenapa? Nah, ini saya bacakan sebuah dokumen yang namanya Pirkei Avot 21. Pirkei Avot itu artinya etika bapak-bapak leluhur Israel. Nah ini bagian dari Mishnah. Mishnah itu Taurat lisannya orang Yahudi. Perhatikan, saya bacakan. Ini dari sini sudah ada ratusan buku ini. Jadi saya tinggal klik-klik saya cari.
Ketemu ya, Pirkei Avot 21 Anda lihat Sefaria. Jadi nama itunya apa namanya? Webnya itu namanya Sefaria, terus Anda tulis Pirkei Avot 21 kan keluar nanti. Nah kira-kira bisa menggambarkan peristiwanya begini. Hu hayah Omer, dan Rabi berkata, dia berkata, Ben Hames Sanim Lamikra, usia 5 tahun untuk belajar kitab suci. Ya, Ben Esher Lamisnah, usia 10 tahun untuk belajar Misnah. Misnah ini termasuk Taurat lisan. Kemudian Ben Selos Esreh Lamisfot, umur 13 tahun bar miswah. Zaman Yesus 12 tahun. 12, 13. Jadi untuk misfot itu hukum tadi. Sejak umur itu seorang Yahudi dinyatakan akil balik, maka dia menerima hukum Taurat. Ya, usia 12 atau 13 tahun itu adalah untuk apa yang namanya misfot. Ben Kames Esreh la Talmud, usia 15 tahun belajar Talmud. Nah, Talmud itu apa istilahnya itu? Deskripsi lebih lanjut dari tek-tek Taurat lisan tadi. Kemudian Ben Semuneh Esreh la Kulpa, la Kupah. Kupah itu kanopi. Usia 18 tahun usia pernikahan. Jadi orang Yahudi menikah itu usia 18 tahun. Lalu Ben Selosim la Koah, usia 30 tahun itu usia kekuatan. Lalu Ben Arba'im Labinah, usia 40 tahun itu usia kebijaksanaan. Lalu Ben Kamisim La Etsa, usia 50 tahun itu usia orang memberi nasihat. Nah, sampai sini dulu. Kenapa Yesus di bawah umur 8 hari? Karena disunat. Orang Yahudi itu menjadi anak perjanjian setelah 8 hari. Jadi dihitungnya ya ketika dia kapan brit hamilah disunat. Kalau Yesus lahir 25 Desember, 8 hari setelah itu 1 Januari. Maka tanggal 1 Januari jadi tahun baru itu kalau di gereja-gereja kuno dikenal dengan Kitan Al-Masih, yaitu sunatnya Yesus. Tidak boleh 12 tahun, harus 8 hari. Kalau umat Islam mengatakan kami lebih setia pada Taurat Musa, tidak setia, karena kamu sunatnya belasan tahun. Itu sunatnya Ismail, bukan sunatnya Ishak, karena Ishak 8 hari. Ya, jadi bukan dikerat daging dari tubuh kita itu yang dipentingkan, tapi tanda perjanjian. Maka ada pembagian tugas, rasul bagi orang yang bersunat, misalnya Yakobus. Ada rasul bagi orang tidak bersunat, misalnya Paulus. Dari dulu sampai sekarang orang Yahudi juga paham itu. Mereka-mereka yang berada dalam pelayanan orang-orang Yahudi, orang-orang Yehudim, berlaku misfot Mose atau taryak misfot Mose, 613 hukum Musa. Termasuk tidak boleh makan babi, tidak boleh makan unta, tidak boleh makan kelinci, jangan hanya diambil satu babi, tidak boleh, kami lebih Taurat daripada orang Kristen. Lah unta kamu makan, ya enggak boleh juga. Pelanggaran makan babi bagi orang Yahudi sama persis dengan pelanggaran makan kelinci. Sama persis dengan makan belut, sama persis dengan makan ikan yang tidak bersisik, ikan patin yang enak sekali di Kalimantan itu. Sama itu. Ya kalau orang mengatakan, oh orang Yahudi kenapa anti sekali dengan babi? Yahudi tidak anti babi. Makanya di Yerusalem orang ada restoran babi, ya ditulis lo kosher, jangan masuk ke situ. Sampingnya kosher boleh makan, tapi yang makan tidak menghancurkan yang tidak makan. Ini beda dengan kita. Kita ini begitu ngomong ini halal, ini yang lain nggak boleh. Lah yang lain Hindu kok, yang lain boleh tuh. Orang makan sapi. Sapi kalau di Bali kan nggak boleh. Karena itu simbol daripada Batara Siwa.
yaitu andini. Tapi kalau babi dihalalkan bagi orang Hindu, sapi yang dilarang. Jadi halal bagi Islam, sapi haram bagi Hindu. Ya, babi halal bagi Hindu, haram bagi Islam. Itu namanya toleransi. Nah, karena seperti itu, maka orang non-Yahudi ini sejak semula memang boleh makan babi. Karena berlaku atas mereka hukum Nuh. Ini yang saya ceritakan ini Yahudi ini, bukan Kristen ini. Hukum Nuh itu apa? 7. Yaitu pertama larangan Abu Dasarah. Kedua larangan Kelilat Hasem, menista Tuhan. Ketiga larangan Gilui Arayot, yaitu imoralitas seksual atau percabulan. Yang berikutnya gesel, tindakan kekerasan, perampokan. Yang berikutnya lagi sefikut damim, yaitu pertumpahan darah. Yang selanjutnya lagi yang dikenal dengan efer min hakai, makan binatang yang mati dicekik, misalnya darah, tidak boleh dimakan. Itu bagi non-Yahudi. Terakhir untuk menegakkan 6 hukum itu diperlukan dinin, mahkamah yang adil. Itu non-Yahudi sejak pertama. Makanya ketika orang-orang non-Yahudi memaksakan hukum Yahudi yang ada di Yerusalem itu, orang-orang Parisi yang sudah bertobat menginginkan agar orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus harus mengikuti sunat dan hukum Musa, kan itu kan. Rasul bersidang di Yerusalem, itu yang dikenal dengan konsili pertama Yerusalem. Kisah Rasul pasal 15. Pertama-tama Petrus sebagai yang paling senior di antara para rasul, makanya namanya selalu di urutan pertama. Senior ini mengatakan, kita ini nenek moyang kita juga tidak mampu menanggung ini. Kenapa kita harus memaksakan kepada orang yang bukan Yahudi, yang memang tidak wajib melakukan hukum Musa. Yang wajib melakukan hukum Musa itu kan orang non-Yahudi. Lalu coba, apakah Tuhan berkata juga bagi orang non-Yahudi? Disuruhlah kesaksian Barnabas sama Paulus. Loh, ternyata Tuhan juga berkarya di antara non-Yahudi. Terus yang mengusulkan, memutuskan tidak terikat pada hukum Yahudi siapa? Agar kembali kepada hukum Nuh. Itu Yakobus, bukan Paulus. Jadi jangan menuduh Paulus memalsu ajaran Yesus. Itu ajaran dari mana? Itu sumbernya dari mana? Yang menentukan, mengingatkan, bukan menentukan, penentuannya bersama, mengingatkan. Kan sejak dulu memang orang non-Yahudi tidak berlaku hukum Yahudi, berlaku hukum Nuh. Lalu Yakobus yang berkata itu, hendaklah kita menghindarkan saja dari 4 hal. 4 hal itu bentuk singkat dari 7 hukum Nuh tadi loh. Kalau Yahudi menyebutnya 7, di Kisah Rasul hanya 4, yaitu apa? Jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu mencakup dua perintah, Kelilat Hasem dan Abu Dasarah. Karena disatukan menjadi satu hukum itu. Yang kedua dari percabulan, itu Gilui Arayot. Ya. Yang berikutnya lagi dari darah, itu sefikut damim, tindakan kekerasan, pembunuhan, pencurian dijadikan satu. Terus yang terakhir, makan binatang yang mati dicekik. Itu hukum Nuh itu. Jadi sejak dulu memang tidak berlaku bagi orang-orang non-Yahudi hukum Musa, yang berlaku hukum Nuh. Inilah pluralisme hukum. Jadi kalau sekarang orang tanya kepada saya, lah kamu orang apa? Saya orang Tionghoa, Pak. Orang Tionghoa itu kalau korban binatangnya babi, nenek moyang kita dulu kan. Makanya kan ada kelenteng, kan ke kelenteng tidak ada kambing, yang kebanyakan kan babi. Orang Papua, kalau sesama suku itu perang, kemudian mereka sudah menyembelih babi, itu damai artinya. Jadi binatang babi itu adalah binatang yang memang dipakai oleh suku-suku non-Yahudi. Anda tahu Bilial bin Beor, yang penyihir yang mengutuki orang Israel itu prasastinya ditemukan di Yordan. Namanya prasasti Biliam bar Beor. Nah, Biliam bar Beor itu kalau menurut orang Yahudi itu disebut sebagai nabi bagi bangsa non-Yahudi. Nah, itu jumlahnya 7. Termasuk ini saya cerita agama Yahudi nih, cerita. Nabi bagi bangsa non-Yahudi itu adalah Sifa 7 Nebiim li umot ha'olam.
Jadi 7 nabi bagi orang-orang bukan Yahudi, bagi bangsa-bangsa lain. Umat ha'olam itu yang menjadi bahasa Arab ummi, nabi al-ummi. Itu asalnya dari umat ha'olam, nabi bangsa-bangsa lain. Makanya dalam Islam Nabi Muhammad itu disebut nabi al-ummi, itu kemungkinan. Tapi kalau saya ngomong Islam itu tidak mau terlalu dalam saya. Nanti orang salah paham dan saya diapa-apain, ini tidak maulah saya. Yang penting saya hanya menunjukkan kepada Anda, kekristenan itu agama yang begitu mendalam. Dengan sejarah, dengan arkeologi, dengan bukti teks. Kalau orang Kristen nggak pede, berarti yang lain yang punya kelainan itu Kristen sendiri. Ada something wrong dengan pikirannya itu. Yang begitu luar biasanya semua bisa di cross check. Jadi dalam konteks penemuan Bilyam bin Beor ini, itu dikatakan bahwa mereka menyebut nama-nama binatang yang kemungkinan itu binatang korban itu babi. Jadi artinya bagi bangsa Yahudi, kalau bangsa lain makan babi itu mereka tidak ngaruh itu. Itu urusan bangsa lain, itu memang istilahnya hukumnya berbeda bagi bangsa lain. Nah 7 hukum bagi bangsa lain itu termasuk siapa? Termasuk Nuh, Bilyam bin Beor dan orang-orang yang disebut dalam Nuh itu kan sebetulnya dari suku Edom itu. Dari suku, makanya tinggalnya di Uz itu di wilayah Yordan. Itu suku Edom. Jadi karena Edom itu bukan Israel, kan keturunan Esau. Mereka makan non-Yahudi gitu loh. Dan itu pengakuan Alkitab bahwa tentang adanya nabi non-Yahudi, termasuk nabi bukan Nuh, siapa namanya itu? Ayub, bukan Nuh, Ayub. Tapi hukumnya itu namanya hukum Nuh, karena apa? Itu sebelum zaman Musa. Nah, makanya hukum Musa itu dibagi 3. Ini saya tahu supaya Anda tidak nuduh-nuduh Paulus, katanya nabi istilahnya rasul yang mengubah Taurat, itu kan itu orang-orang yang kurang preferensi itu. Nah, yang pertama hukum Yahudi itu berdasarkan kitab Ulangan pasal 6 ayat 20. Hukum Yahudi terdiri 3. Pertama mispatim. Mispatim itu hukum universal. Umum berlaku bagi Yahudi maupun non-Yahudi. Contohnya apa? Contohnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu kan universal. Jangankan sesama manusia. Anda nipu anaknya setan, setannya pasti marah. Itu saking universalnya, benar tidak? Itu mispatim. Yang kedua, itu namanya edot. Edot itu hukum peringatan. Nah peringatan itu intinya apa? Intinya hanya untuk Israel. Tidak untuk kita. Contohnya, jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Apa itu berlaku bagi orang Manado? Enggak berlaku. Itu berlaku untuk orang Israel karena apa? Nenek moyangnya itu Yakub. Kalau kamu makan daging di sendi pangkal paha, kamu tidak berbela rasa terhadap perjuangan yang gigih dari kakek moyang kita Yakub. Jadi setiap kali kamu makan daging di sendi pangkal paha, ingat peristiwa Yakub, maka jangan dimakan. Itu bentuk solidaritas terhadap kakek moyangnya. Lalu kakek moyangnya orang Ponorogo Suromenggolo nggak pernah dipukul kakinya, relevansinya apa? Kakek moyangnya orang Manado, Rorim Pande atau Senduk nggak pernah dipukul kakinya, kan nggak ada hubungannya. Ya itu yang namanya hukum peringatan. Lalu contohnya lagi, jangan kamu makan daging atau makan kambing dengan susu induknya. Jadi soto Betawi tidak boleh itu. Karena dimasak sama susu. Itu kenapa? Itu pesannya Israel itu bangsa yang kudus. Kudus itu artinya bukan Israel itu suci, enggak. Bukan Israel itu paling kudus, dia yang lain tidak. Dikuduskan, dipisahkan dari bangsa-bangsa sekitar. Karena untuk proyeknya Tuhan, hadirnya keselamatan yang akan datang, dipilihlah satu bangsa dulu. Bangsa ini akan melahirkan Mesias, di mana semua kaum di muka bumi akan diberkati sejak janjinya kepada Abraham. Apa yang menakutkan orang Timur Tengah saat itu? Sehingga mereka jatuh pada penyembahan berhala. Kemandulan. Itu yang di Timur Tengah itu paling ditakuti. Makanya Sarah sekalipun dia perempuan merdeka, sekalipun dia cantik,
tapi dia rahimnya mandul, maka itu aib sampai dia tega memberikan Hagar kepada suaminya. Tega suaminya dikembul dengan Hagar, tahu nggak dikembul? Dikembul itu kendurian itu loh, itu kembul itu ya. Bener, ceritanya kan begitu. Karena apa? Dia takut mandul, karena tidak bisa meneruskan keturunan. Contoh yang berikutnya lagi, anak-anak Lot. Tidak ada laki-laki di sini. Bagaimana kita melanjutkan generasi kita? Sebab kalau generasinya sudah punah, punahlah seluruh wangsanya dia atau bangsanya dia itu. Itu menakutkan bagi orang Timur Tengah. Lah karena tidak ada laki-laki lain di peristiwa itu, maka kekhawatiran yang menghantui dua anak Lot inilah yang membuat kasih mabuk bapaknya. Artinya apa? Anak-anak Lot itu tahu itu pelanggaran, wong bapaknya sendiri kok disuruh menzinai dia. Makanya dia kasih mabuk supaya dia tidak sadar kalau itu bapaknya. Setelah bapaknya mabuk, bapaknya sama-sama tidak sadar, lalu terjadilah hubungan yang keliru itu, lahirlah bangsa yang namanya Amon dan Moab kan itu kan. Makanya di Yordan itu Amon, Moab, satunya lagi Amon itu dari sekarang Aman, ya. Moab itu dari bangsa Esau, satunya lagi Edom, ya. Edom itu dari bangsa Esau, Moab dan Amon itu anak-anaknya Nuh, anak-anaknya Lot tadi. Nah orang jangan membayangkan Lot itu kemudian dengan peristiwa ribuan tahun setelahnya, Nabi kok dikasih mabuk sama anaknya, ini Alkitab ini tidak cocok dengan moralitas. Ini bukan suruh nyontoh ini kasus terjadi ribuan tahun yang lalu ketika dunia Timur Tengah ketakutan orang tidak punya generasi yang berlanjut. Itu yang kedua. Masa Nabi seperti itu? Yang mengatakan Lot Nabi itu ya siapa? Lot itu bukan Nabi dalam Kristen, dalam Yahudi. Yang mengatakan Lot Nabi itu Islam. Kita bukan nggak mengatakan Lot itu Nabi. Jadi jangan salah paham dan berpaham salah. Ini namanya anakronisme. Ana itu melawan, kronos itu sejarah. Kronologinya ribuan tahun yang lalu kita ukur dengan zaman kita, ya tentu berbeda. Tapi ini bukan disuruh untuk mencontoh loh. Ini kasus-kasus yang diceritakan dalam Alkitab. Alkitab itu kan jujur semua, dicatat apa adanya, bukan diseleksi. Yang tidak cocok dibuang, yang tidak cocok dibakar. Ya kalau yang dibakar itu yang naskah yang ternyata salah, kalau yang ternyata benar, lebih baik dilestarikan dua-duanya. Ya, itu yang namanya ketakutan terhadap kemandulan. Makanya dewa yang paling laris itu dewa kesuburan, dewi kesuburan. Dulu sebelum Bethlehem menjadi Yahudi, kata Bethlehem itu adalah rumah dewa kesuburan. Tapi kemudian setelah zamannya Yahudi, Lahem diartikan Lechem, roti, rumah roti. Efrata itu dewi kesuburan, pasangannya Lahem dulunya. Tapi itu sejarah, jadi memaknai kata itu tergantung dengan sejarah. Dulu kita menganggap Surya, itu kan anaknya, bapaknya Adipati Karno itu. Nah sekarang kalau Alkitab mengatakan Surya pagi di tempat yang maha tinggi, apa yang kamu bayangkan itu Adipati Karno punya bapak? Kan tidak, itu kan sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Atau sekarang itu pakai tenaga surya. Apa itu tenaganya Bathara Surya kan ya tidak kan. Ini namanya bahasa, perkembangan bahasa. Makanya dibuatlah itu, jangan makan anak kambing bersama susu induknya. Itu adalah lambang pemujaan dewi kesuburan. Nah, tapi persoalannya sebelum zaman Musa, itu kan diberikan dalam kitab Keluaran pasal 23 19. Sebelum zaman Musa apa ya begitu? Enggak. Buktinya Abraham menyambut tamunya dengan daging lembu yang gemuk dan dadeh. Dadeh itu artinya itu, bukan dideh, bukan. Dadeh itu ini keju. Nah itu kan disajikan bersama-sama, tidak boleh. Makanya kalau sampai sekarang di Israel
yang namanya apa restoran-restoran barat itu seperti KFC, McD, itu ada McD atau KFC yang warnanya merah, tertulis low kosher. Tapi KFC, FD yang warnanya McDonald yang warnanya biru, tertulis kosher. Karena apa kok dianggap tidak kosher? Karena memasak daging bersama susu. Itu tidak boleh kalau orang Yahudi, makanya di restoran-restoran Yahudi, Anda lihat di pagi hari. Telur ya telur, tidak boleh campur dengan daging, hanya ada telur, kopi ada kan? Ya. Tapi ketika sore daging saja tidak boleh dicampur susu. Tidak boleh dicampur telur. Itu caranya orang Yahudi, dan ini memang berlaku bagi Yahudi. Tapi kalau kemudian orang lain kemudian mengatakan, kami paling torat-torat, yang mana wong kamu makan unta kok? Hanya babi satu diambil, yang lain diperbolehkan kok. Ini loh, kita ini baca sejarah perlunya seperti itu. Ini hukum kedua namanya edot. Hukum yang ketiga namanya apa? Namanya hukim. Hukim itu hukum tanpa alasan. Kalau kamu taat kamu benar, kalau kamu nggak taat ya kamu salah. Alasannya nggak perlu dicari, nggak ada alasannya. Apa yang nggak boleh dimakan? Onta, kelinci, pelanduk, babi dan seterusnya. Ini urutan-urutannya. Tapi orang bertanya, kenapa kok babi dilarang? Sudah jelas nggak ada alasan, kamu taat apa tidak? Cacing pita itu yang dicari-cari, Alkitab tidak pernah mengatakan cacing pita, nggak ada. Setiap binatang itu selalu ada cacing pitanya. Tinggal kadarnya, masaknya harus berapa derajat kan itu kan. Tapi kenapa dilarang? Maka ada banyak pendapat. Salah satu pendapat itu Philo. Philo itu seorang filosof Yahudi yang hidup di Alexandria, lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Dalam bukunya yang berjudul The Special Law Jilid 4. Tidak usah Anda pergi jauh-jauh, tidak usah nantang-nantang debat. Anda cek aja benar apa omongan saya. Kenapa harus nantang-nantang debat? Cek saja benar apa enggak, dan kasih edukasi pada audien. Benar enggak yang saya katakan? Kalau saya salah, silakan dikoreksi. Kenapa harus menghadirkan saya? Wong saya sejak dulu memang tidak suka yang begitu-begitu. Saya ini kan kepinginnya ya orang bersaksi tanpa melukai, menang tanpa ngasorake, menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo tadi. Maka jangan sampai orang lain merasa kalah karena kita gitu loh. Itu kan menimbulkan kesan tidak baik ke depan. Indonesia itu bisa pecah loh kalau kita gegeran terus soal agama. Dulu kita ini hampir pecah soal Borobudur dan Prambanan itu gara-gara pindah agama itu. Itu sejarah abad ke-8 sudah pernah ada. Rakai Pikatan, Rakai Penangkaran, zamannya itu. Orang pindah agama dari Siwa ke Buddha, terus Siwanya nggak diurusi, namanya raja kan mestinya kan adil semuanya, yang diurusi hanya agamanya saja. Bikin Borobudur, monumen Buddha. Ketika generasi berikutnya, ya Pramudiawardhani menikah dengan Raja Pikatan yang namanya Hindu, baru dibangun Candi Prambanan berimbang. Prambanan Hindu, Borobudur Buddha. Puncaknya Bhinneka Tunggal Ika di zaman Majapahit. Jangan rusak lagi karena debat-debat agama. Kita ini ya terus mengabarkan Injil, silakan. Sing gelem tomponen ra gelem ya wis. Tugas kita sudah selesai. Tapi jaga keutuhan bangsa dan negara ini. Jangan dirusak karena kebencian, dirusak karena yang macam-macam tadi. Ini saya hanya menjelaskan. Dari sumbernya Hindu seperti apa, Yahudi seperti apa. Soal Anda pilih Kristen, ya itu urusan kita gitu loh. Anda tidak pilih Kristen, ya karepmu, anak masalah. Yesus juga tidak rugi, tidak Anda pilih. Sing rugi kowe dhewe, kan gitu kan. Nah itu, makanya lo koser tadi. Lalu yang terakhir itu tadi, itu yang hukim tadi. Kenapa babi dilarang katanya Philo? Karena itu daging yang paling lezat di seluruh muka bumi. Bagi yang memakannya, berarti Philo sendiri tidak makan, tetap taat dia. Tapi tanya gimana sih rasanya babi? Enak bro, enak sekali. Ya sudah, berarti karena itu ya. Terus dia berefleksi. Kenapa keluaran dari tanah Mesir itu sampai harus mengembara 40 tahun? Karena ketidaktaatan orang Israel. Ya, cerita begitu. Maka mereka dikasih Tuhan perintah berjiwalah merdeka sampai ke tanah perjanjian. Ternyata
Mereka berjiwa budak. Lebih baik kita di Mesir sekalipun kita ini bangsa budak tapi tidak kurang makan, tidak kurang minum. Nah di sini kita kekurangan air dan makanya terjadi peristiwa Meriba itu. Maka yang dibayangkan sama Israel, kuali yang berisi daging. Nah kalau daging sapi, kambing betapa lezat. Kalau daging babi bukan 20 tahun, bukan 40 tahun lagi, bisa 60 tahun itu kira-kira seperti itu. Katanya Pilo. Lalu ada lagi pemikir lain yang mengatakan kenapa babi dilarang? Karena yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya toh? Buah sulung, anak sulung, apa yang sulung dari kambing domba diserahkan kepada Tuhan. Korban pertama yang diterima Tuhan korbannya Habel, yang sulung dari kambing dan domba. Nah sekarang, kalau menandai kesulungannya untuk binatang, sapi anaknya 2-3 kan gampang. Sekarang, kambing anaknya 2 dan 3 mudah. Tapi kalau babi anaknya belasan gimana? Itu alasan praktis kenapa babi itu tidak menjadi binatang korban. Karena sulit menandai kesulungannya. Masuk akal apa tidak? Jadi jangan cari-cari baca cacing pita, tidak ada urusannya itu. Pokoknya non Yahudi tidak boleh ya sudah, jangan Yahudi tidak boleh ya sudah, jangan makan. Bagi non Yahudi yang boleh silahkan, tapi jangan terlalu banyak nanti kolesterol itu saja. Orang Kristen kan pakai hukum-hukum merdeka. Nurani kita yang bisa menilai ini boleh, ini tidak boleh. Semuanya boleh, semua makanan itu tahir. Tapi celakalah orang yang saudaranya jadi tersandung karena makanan kita, gitu loh. Jadi kita ini disuruh lebih daripada melaksanakan hukum. Kita boleh pun kita tidak lakukan demi orang lain tidak menjadi batu sandungan. Itu baru spiritualitas yang benar. Katanya Rasul Paulus, semua makanan itu tahir. Tapi celakalah orang gara-gara makanan kita yang lain tersandung. Misalnya di dapur kita tetangga kita muslim. Lalu kita masak babi kan dia tidak mau makan di tempat kita. Iya toh? Maka kalau makan babi di tempat luar saja. Di rumah pastikan tidak ada babi. Supaya tetangga kita bisa makan di rumah kita gitu loh. Itu yang diajarkan Alkitab. Nah, yang begini ya mau disempurnakan apanya lagi yang disempurnakan. Ini sudah sempurna itu. Secara moral, sejarah, kronologi sejarah, arkeologi. Kristen sudah sempurna, tidak perlu disempurnakan lagi. Mana lagi yang disempurnakan? Kita tidak hanya disuruh melaksanakan hukum secara taat, tapi kita disuruh bertimbang rasa dengan yang berbeda dengan kita. Kan luar biasa. Nah kemudian, kenapa 30 tahun? Kan Yesus setelah muncul kan baru 30 tahun. Kenapa 12 sampai 30 itu hilang? Karena umur 8 hari brit hamilah sunat, umur 12 hari bar miswah, umur 30 tahun baru boleh muncul di depan umum. Semua orang Yahudi, bukan hanya Yesus. Makanya kumpulkanlah orang-orang Israel yang umurnya antara 30 sampai 50 tahun untuk bertugas di kemah suci. Karena umur 20 belum boleh, umur 27 belum boleh, baru umur 30 boleh. Karena apa? Umur 30 itu lakoah, umur kekuatan. Kenapa? Abraham melihat hariku dan dia akan bersuka karena ia telah melihatnya, kata Yesus. Orang Yahudi, Yohanes pasal 8 ayat 56, 57, 58. Umurmu belum sampai 50 tahun. Kenapa 50 tahun? Karena 50 tahun usia memberi nasihat. Itu hukumnya ada. Sampai 60, ya saya bacakan lagi teksnya, dokumennya. Umur 50 tahun itu usia memberi nasihat, makanya kamu ini umurmu baru kira-kira 30-an tahun. Kamu belum waktunya memberi nasihat, bagaimana kamu mengatakan Abraham melihat hariku? Kira-kira seperti itu, padahal Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, dari Firdaus Abraham melihat. Janji Tuhan menyelamatkan seluruh dunia. Berkat yang terakhir apa? Kamu akan diberkati, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat.
Yang memberkati kamu diberkati, yang mengutuk kamu dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Janji ini yang belum digenapi saat Abraham. Lalu Abraham sekarang di mana? Di Firdaus. Makanya ada kisah pangkuan Abraham, Lazarus itu. Abraham melihat dari Firdaus selama ribuan tahun kapan janji Tuhan digenapi. Ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, saat itulah janji itu digenapi. Tapi orang Yahudi tidak tanggap, umurmu belum sampai 50 tahun. Karena usia 50 tahun itu usia memberi nasihat. Nah, makanya dikatakan 50 tahun itu maknanya itu. Lalu Ben Sisim Laziknah, usia 60 tahun itu adalah hari tua. Terus kemudian Ben Sibim Laseifah, usia 60 tahun, usia 70 tahun usia sempurna. Ben Semonim Lagifurah, usia 80 tahun tambahan kekuatan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kalau kita usia manusia 70, kalau kuat 80 tahun dari Mazmur. Lalu usia 90 tahun. Bentis im lasuah, usia bungkuk. 60 tahun kan sudah bungkuk begini kan, pakai tekan. Lalu usia 100 tahun. Ben me'ah ke ilumet, usia 100 tahun seperti sudah mati. Ve'avar ufatel minha ulam, segera keluar dari dunia ini. Ini ajaran Yahudi. Jadi kalau Yesus mengatakan usia 12, usia 30, ojo kok padak nih karo orang Tionghoa atau orang India. Yesus bukan orang India. Jadi kemana 12 sampai 30 tahun? Ini baca Pirkei Avot ini. Yesus ada di Nazaret, tidak kemana-mana. Ya, makanya disebut Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Biasanya orang itu disebut dengan nama kota dia tinggal. Kalau Yesus itu pernah ke India, disebut sebagai Yesua Hindi, Yesua orang India, ya. Seperti itu kira-kira deskripsinya secara berkepanjangan. Jadi memang kalau pertanyaan begini nggak bisa singkat-singkat. Lo singkat-singkat malah salah paham, maka saya tunjukkan dokumennya seperti apa. Jadi bangga kau kita menjadi pengikut Yesus kan? Jangan ini lagi, beliat-beliut lagi itu. Jangan diumbang-ambingkan lagi. Kurang apa kita ini? Maka kekristenan itu tidak perlu disempurnakan, ini sudah sempurna. Yesus itu paling akhir, nggak ada lagi yang terakhir. Kecuali di luar Kristen. Ya tidak apa-apa, Islam mengatakan Muhammad Nabi terakhir penyempurna itu karena Islam. Tapi jangan memaksakan penyempurna itu kepada orang Kristen. Karena apa? Orang Mormon yang paling terakhir Joseph Smith. Nabi terakhir Joseph Smith, lebih keren lagi nabinya Amerika pakai celana jeans. Ya itu kira-kira saudara-saudara